Bagaimana caranya cabai bisa lebat sehingga hasil panen berlimpah seperti ini? Nah, di sini cabai-cabai subur dan berbuah lebat. Apa sih rahasianya? Ini mencakup cabai besar juga, cabai keriting, cabai kecil, cabai rawit maupun cabai yang lagi viral. Nah, di sini rahasianya itu sebetulnya cuman satu, konsisten. Ya, kalau konsisten itu sudah pasti. Jadi apa saja formulanya, kita bagi aja, ada 3 formulanya. Formulanya adalah: pertama, perawatan batang dan perawatan gulmanya, atau perawatan lah. Pertama, perawatannya harus konsisten, harus teliti, dan harus secara kontinu ya. Jadi jangan sampai seminggu sekali baru kita rawat. Kalau bisa setiap hari kita rawat, kalau memang kita ingin menghasilkan cabai yang subur dan lebat seperti ini. Perawatan itu penting, dari mulai penyiangan gulma atau pengendalian gulma ya, mencabut rumput atau apa, dan seperti ini. Nah, pengurangan atau pruning ya, kalau bahasanya pruning tunas-tunas air yang tidak perlu, karena tunas air ini hanya menghabiskan nutrisi cabai aja. Kalau tunas air yang tidak dibuang, pasti cabai tidak akan lebat karena dia percabangannya terlalu banyak dan tidak efisien. Nah, yang kedua adalah pastikan juga kita memiliki bibit yang bagus ya sebelum tanam. Ini sudah pastilah tidak perlu dibahas. Nah, kalau bibitnya sudah bagus dan pemotongan ujungnya juga sudah dilakukan ketika dia kecil, selanjutnya adalah ya seperti tadi, pemotongan batang bawah atau tunas air. Nah, jadi yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan ini mencakup dari pupuk komersil atau pupuk majemuk ya. Biasanya digunakan NPK atau NPK Mutiara 16-16-16. Kenapa NPK 16-16-16 itu dibutuhkan oleh cabai? Karena itu adalah formula pupuk yang paling lengkap, di mana nitrogen, fosfat, dan kaliumnya itu sudah ada. Sedangkan cabai membutuhkan ketiga unsur itu. Jadi wajib pupuk ini ada di kebun cabai Anda. Yang pupuk alternatifnya adalah pupuk kompos. Pupuk kompos ini bertujuan untuk membuat tanah tidak kecanduan pupuk kimia ya, atau tidak terlalu rusak tanah. Karena kalau tidak di pupuk kompos, dia regenerasi unsur haranya tidak terjadi. Nah, pupuk kompos ini bisa kotoran hewan atau pupuk kompos yang sudah jadi aja lah kita beli ya, biar tidak repot. Nah, kalau untuk pupuk kompos ini usahakan dia udah keadaan netral atau dingin ya, jadi di cabai tidak panas. Nah, untuk pupuk NPK dan pupuk kompos ini pemberiannya jangan berbarengan atau serempak, karena bisa mengakibatkan dia menguning atau stres. Usahakan kalau kompos dulu, nanti kalau sudah mulai buah dia baru di pupuk NPK 16-16-16 dengan dosis yang tertera. Biasanya kalau pupuk sudah ada dosis tertentunya, kalau pupuk komersil atau pupuk pasaran ya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah panen. Usahakan waktu panen itu jangan terlalu digunduli atau dihabiskan semua yang merah atau yang hijau dibabat habis, jangan. Waktu panen itu usahakan panen yang sudah merah-merah saja, dipanen yang sudah matang dan siap jual. Karena kalau kita panennya itu terlalu brutal, kita panen semua, itu akan mengakibatkan regenerasi percabangannya tidak baik dan perbungaannya juga terganggu gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita itu asal panen semuanya. Yang hijau-hijau ini jangan dipanen. Kalau bisa yang hitam atau yang sudah mulai kuning pun jangan dipanen dulu. Kalau bisa panen yang merah saja, karena kebutuhan pasar juga sebetulnya yang merah ya kan, dengan harga jual yang tinggi yang merah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa
di subscribe dan cek video lain di channel YouTube ini. Sekian dan terima kasih.